Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faya Nadia Kaisa Tirtanimala dengan NIM 112111282 STIE Bank BPD Jateng. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji non-parametrics dengan menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas aplikasi komputer statistik. Yang pertama, saya akan membahas contoh kasus pada uji untuk satu sampel atau uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu di mana pengujian tersebut bisa dipakai untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. Pada kasus ini terdapat 15 data sampel berat saus cabai yang diproduksi oleh PT Saus Jaya dalam satuan gram. Kemudian, kita diminta untuk mengetahui apakah data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau bukan. Untuk itu, kita masukkan datanya ke SPSS, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialogues, lalu klik One Sample KS. Lalu pindahkan variabel berat saus cabai ini ke tes variabel list. Lalu pada tes distribution, kita pilih normal, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti berikut ini, di mana terdapat jumlah data beratnya yaitu 15, rata-ratanya 152,187, standar deviasinya 1,9708, absolutnya 0,178, positifnya 0,178, negatifnya min 0,134, statistiknya 0,178, lalu yang terakhir asymptotiknya yaitu 0,200. Maka analisanya adalah hipotesis H0 adalah distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Hipotesis H1 adalah distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Lalu pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi analisa untuk kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya yaitu 0,200 dibagi 2 sama dengan 0,1. Maka probabilitas diterima karena H0 lebih dari 0,05. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas contoh kasus pada uji data dua sampel berhubungan atau dependent, di mana sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambahan berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya selang 3 bulan. Kemudian, siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Berikut ini adalah hasil pengukuran tersebut dalam kilogram. Dalam tabel ini ada 10 data dengan 2 variabel. Lalu masukkan datanya ke SPSS, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, lalu klik To Related Samples. Kemudian pindahkan semua variabel ke dalam kolom test pairs. Lalu di bagian test type, pilih Wilcoxon. Lalu klik OK. Maka akan dihasilkan output seperti berikut. Terdapat 2 tabel range dan tes statistik. Pada tabel rank yang pertama terdapat negatif rank dengan jumlah data 2 yang hasil pengukuran setelah lebih kecil dari sebelum konsumsi dengan min rank 2 dan sum of rank 4. Lalu ada positif rank dengan jumlah data 8 dengan min rank 6,38 dan sum of rank-nya 51.
Lalu ada ties dengan jumlah datanya adalah 0. Selanjutnya pada tabel tes statistik untuk nilai Z adalah min 2,408 dan asimsik 0,016. Maka analisanya adalah H0 adalah suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. H1 adalah suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Jadi, yang pertama untuk kasus ini didapat H0 ditolak karena statistik hitung lebih kecil dibandingkan dengan statistik tabel. Kemudian yang kedua, H0 ditolak karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau suplemen tersebut mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Terlihat pada kolom asimsik untuk diuji dua sisi adalah 0,016, lalu dibagi dua karena ini adalah uji satu sisi, maka didapat 0,08. Untuk kasus yang ketiga, yaitu mengenai uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen, atau bisa juga disebut dengan uji Mann-Whitney, di mana sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya. Maka dibentuklah kelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan, kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut ini adalah hasil kedua kelompok tersebut. Di sini ada dua variabel yaitu salesman dan kelompok. Dan ada 25 data. Kemudian masukkan datanya ke SPSS, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, lalu klik To Independent Samples. Lalu pindahkan variabel salesman ke dalam kolom tes variabel list. Lalu yang kelompok masukkan ke grouping variabel. Define groups, grup 1 ditulis 1, grup 2 tulis 2. Continue, oke. Maka akan dihasilkan output seperti berikut ini. Terdapat dua tabel, yaitu ranks dan test statistics. Untuk tabel ranks, terdapat jumlah data kelompok pelatihan, yaitu 15, lalu kelompok yang tanpa pelatihan, yaitu 10. Untuk min rank yang pertama, yaitu 17,97, dan untuk sum of rank-nya 269,50. Kemudian min rank yang kedua, yaitu 5,55, dan sum of rank-nya 55,50. Selanjutnya, pada tabel tes statistik, untuk nilai Mann-Whitney, U yaitu 0,500, nilai Wilcoxon W 55,500, nilai Z yaitu min 4,138. Maka untuk probabilitasnya adalah H0 ditolak karena probabilitasnya di bawah 0,05 atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Data penjualan kelompok salesman berbeda secara signifikan. Ini terlihat pada kolom asimsik total untuk diuji dua sisi adalah 0,000.